Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, perkenalkan, dengan Ibu Hanifatur Rahma, anak-anak ibu bisa memanggil dengan panggilan Ibu Hani. Ibu akan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang cerita fabel. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu cerita fabel? Oke, pertama, apakah anak-anak ibu pernah mendengar atau menonton cerita si kancil? Pernah? Ya, kalau sudah pernah, yuk kita ulangi kembali cerita si kancil. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita si kancil dan Pak Tani. Selamat menyaksikan. Kisah Kancil Mencuri Mentimun. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa Wah. sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Tolong, tolong. Siapapun, tolong lepaskan aku. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil.
Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi. Hah, Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus. Kancil pun tersenyum puas. Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini? Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani. Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau? Daging. Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Aku tidak suka daging. Daging? Aku suka daging. Anjing Pak Tani terperdaya oleh bujukan Kancil. Daging. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian, ia masuk ke dalam kandang. Daging. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang. Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya. Apa? Kamu telah menipuku? Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Baik, sebelum dimulai Ibu lupa tadi, untuk menonton video tersebut, anak-anak Ibu harus memperhatikan siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Terus di mana cerita si Kancil tersebut, tentang apa cerita tersebut. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Oke, selamat memperhatikan. Nah, dari video yang kita tonton bersama tadi, jadi apa yang kita dapat pahami? Oke, yang pertama, siapakah tokoh di dalam ceritanya? Siapa aja anak-anak Ibu? Ya, pertama ada si Kancil. Yang kedua siapa? Benar. Yang kedua ada Pak Tani. Yang ketiga siapa nak? Ya, yang ketiga ada anjing penjaga. Oke. Dari cerita tersebut, di mana tempatnya nak? Di tepi hutan. Benar. Di tepi hutan, Kancil menemukan kebun timun. Baik. Jadi, apa inti ceritanya? Jadi, si Kancil yang berjalan ke tepi hutan menemukan kebun timun Pak Tani. Kemudian, Kancil mencoba mencicip. Nah, akan tetapi ternyata dia menghabiskan banyak timun Pak Tani. Karena banyaknya habis timun Pak Tani pun marah
Kancil yang sudah melarikan diri kabur ke hutan kembali. Jadi, Pak Tani pun menyiapkan jebakan untuk Kancil, berupa disiapkanlah orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami yang dilumuri oleh getah karet. Getah karet tersebut lengket. Jadi, waktu Kancil datang ke kebun kembali untuk menikmati kembali timun tersebut, Kancil terjebak di perangkap Pak Tani, yaitu orang-orangan sawah yang lengket. Kaki Kancil terjebak di sana. Kemudian Pak Tani menangkapnya dan Kancil pun akhirnya dikurung di dalam kurungan. Ketika Pak Tani pergi, datanglah anjing penjaga. Wah, akhirnya kamu tertangkap, kata si anjing penjaga. Jadi, katanya, lebih enak loh di sini. Kalau di sini aku dikasih makan sama Pak Tani, kamu tidak. Kamu mau tidak menggantikan posisiku? Jadi dia bertukar dengan anjing penjaga. Dan Kancil pun melarikan diri. Seperti itu inti kisahnya. Inti kisahnya berarti Kancil melakukan kesalahan dan tak bertanggung jawab. Dia kabur. Tapi sikap yang benar adalah meminta maaf. Kebesokan harinya Kancil datang untuk meminta maaf. Sebenarnya niatnya benar untuk minta maaf. Jadi kalau kita buat salah, minta maaflah kepada orang yang kita buat kesalahan. Seperti itu. Yuk anak-anak ibu mau main game? Mau? Yuk, ibu akan memberikan sebuah link. Ini adalah link untuk media pembelajaran kita berupa PPT interaktif. Anak-anak ibu dapat mengkliknya. Di sana terdapat ada materi dan games untuk kegiatan kita pada kali ini. Oke, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Paham? Oke, bagi anak-anak ibu yang tidak paham atau kurang mengerti, dapat komen di bawah ini. Ya, Nak? Oke. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akhiri dengan hamdalah.